Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 474. Bertemu Vivi lagi. Vivi ragu-ragu dalam waktu yang lama. Saat ini gadis itu benar-benar dalam keadaan putus asa, karena sebelumnya dia telah berjanji pada Morgan bahwa dia tidak akan pernah mengganggu kehidupan Morgan lagi jika pemuda itu mau memberinya uang. Namun, apa yang terjadi saat ini benar-benar di luar perhitungannya. Meskipun dia mengenal begitu banyak orang di dunia ini, tetapi dia pikir hanya Morgan yang bisa memberikan uang itu untuk membantunya. Bahkan, kini Vivi menganggap tingkahnya yang dulu itu sangat konyol. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Morgan yang dia tinggalkan dan permalukan dulu itu akan menjadi satu-satunya penyelamat terakhirnya. Golden Saint Casino adalah kasino terbesar di Surabaya. Jika Vivi tidak dapat membayar semua utangnya, maka hidupnya pasti akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Bahkan mungkin dia akan dibunuh langsung oleh pemilik Golden Saint Casino. Jadi saat ini, Vivi hanya bisa menggertakkan gigi, menghilangkan harga dirinya dan menelepon Morgan meskipun dia merasa sangat enggan. Di sisi lain, setelah Morgan berpisah dari Violet, Morgan kembali ke Imperial Villa sendirian dan kemudian makan sebelum bersiap-siap untuk beristirahat. Pelayan di Royal Garden Villa memang sangat baik. Morgan hanya perlu menelepon staf dan mengatakan apa yang ingin dia makan, tak lama kemudian seseorang akan mengantarkan makanan tersebut ke villa untuk Morgan. Namun saat Morgan baru saja bersiap untuk berbaring, ponselnya tiba-tiba berdering. Morgan melirik ke arah layar ponselnya dan melihat bahwa orang yang meneleponnya tidak lain adalah Vivi, mantan pacarnya yang sangat menyebalkan. Dia baru saja berpisah dari Violet, dan sekarang Vivi tiba-tiba meneleponnya. Morgan tidak bisa menahan perasaan kesalnya dan mengernyitkan kening. Dia menyadari bahwa sepertinya dia memang memiliki nasib buruk dengan gadis yang nama depannya berawalan V, Vivi dan Violet. Morgan menatap ponselnya dan ragu-ragu selama beberapa saat. Tak lama kemudian, dia akhirnya memilih untuk menjawab telepon, dan berkata dengan nada yang sangat dingin, "Ada apa?" Vivi benar-benar tidak menyangka bahwa Morgan benar-benar akan menjawab teleponnya. Baru saja dia berpikir bahwa Morgan tidak akan menjawab teleponnya, Vivi merasa bahwa di dalam hati, Morgan masih menyimpan nama dirinya. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu dan apa yang salah dengan otaknya, gerutu Morgan dalam hati. "Morgan, aku sangat tersentuh, akhirnya kamu mau menjawab teleponku," ujar Vivi dengan nada suara yang seolah mengisyaratkan bahwa dia akan mengejar Morgan lagi. Morgan mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang sangat kesal, "Sudahlah, berhenti bicara omong kosong. Katakan secara langsung kenapa kamu meneleponku. Jika tidak ada yang penting, aku akan menutup teleponnya." Ketika Vivi melihat sikap Morgan yang begitu acuh tak acuh, mau tak mau dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan ragu-ragu, Begini Morgan, aku ingin bertemu denganmu sekarang, ada sesuatu yang penting untuk kuberitahukan padamu." "Ada apa? Tidak bisakah kamu mengatakan di telepon?" Morgan menjawab dengan malas. Vivi buru-buru menjawab, "Tidak bisa, ini sangat penting, aku harus bertemu denganmu." Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Ama Orgsans Hirnis tidak menolak permintaan Vivi, dan bertanya dengan tidak berdaya, "Baiklah, di mana kamu sekarang? Aku akan langsung ke sana." Vivi tampaknya tidak berpikir bahwa Morgan akan setuju dengan begitu cepat, dan tergagap, "Morgan, apakah kamu benar-benar mau bertemu denganku?" tanya Vivi dengan tergagap. Gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa Morgan akan menyetujui permintaan dengan begitu cepat. "Ya," jawab Morgan dengan nada dingin. "Baguslah kalau begitu, aku akan pergi ke kedai kopi di sebelah kampus kita sekarang, kamu bisa datang ke sana dan menemuiku," ucap Vivi. Gadis itu kemudian terdiam sejenak, dia khawatir Morgan tidak dapat mengingat di mana itu, jadi dia menambahkan, Morgan, itu kedai kopi yang biasa kita berdua kunjungi waktu itu." "Aku tahu, itu kedai kopi di mana kamu meminta ponsel." Morgan menjawab tanpa ekspresi, dan kemudian menutup telepon. Di sisi lain, wajah Vivi sangat bersemangat saat mengetahui bahwa Morgan telah setuju untuk bertemu dengannya. Ketika Jenny melihat tingkah Vivi, tatapan aneh melintas di matanya. Dia mengerutkan kening pada Vivi dan bertanya, "Morgan setuju untuk bertemu denganmu?" "Ya, Morgan setuju untuk bertemu denganku." "Jenny, kurasa Morgan masih menyukaiku di hatinya, kalau tidak, bagaimana dia bisa setuju dengan mudah? Kan mungkin Morgan akan membantuku kali ini," kata Vivi penuh harap. Ketika mendengar kata-kata Vivi, ekspresi wajah Jenny tampak sedikit tak berdaya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia kemudian berkata dengan lembut, "Vivi, karena kamu akan bertemu Morgan, maka aku tidak akan pergi denganmu. Lagi pula, hubunganku dengan Morgan tidak terlalu baik."
Bahkan jika aku bertemu dengannya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, kamu tidak harus pergi ke sana untuk menemaniku. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Vivi segera menjawab, lalu melanjutkan, aku akan pulang untuk berganti pakaian sekarang, kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Oke. Jenny mengangguk dengan lembut, dan kemudian langsung berbalik meninggalkan Vivi. Vivi sangat mementingkan pertemuan dengan Morgan kali ini. Apalagi ini terkait dengan apakah dia bisa meminjam uang dari Morgan atau tidak. Gadis itu pun pulang dan secara khusus berganti pakaian yang sangat seksi. Dia bersiap untuk mencoba membangkitkan lagi perasaan Morgan ketika masih menyukainya. Lebih dari 1 jam kemudian, Vivi naik taksi ke kedai kopi yang telah dia sepakati dengan Morgan, sedangkan Morgan sudah duduk di kedai kopi menunggu Vivi. Morgan. Ketika Vivi melihat Morgan, dia berteriak dengan penuh semangat, lalu berjalan ke arah tempat duduk Morgan dengan sepatu hak tingginya. Vivi saat ini benar-benar terlihat sangat seksi. Dia mengenakan riasan tipis di wajahnya yang cantik. Gadis itu mengenakan t-shirt hitam ketat di tubuh bagian atasnya, yang membuat dadanya yang montok menjulang serta menunjukkan pinggangnya yang ramping, sementara tubuh bagian bawahnya mengenakan rok mini putih. Roknya sangat pendek, seolah-olah hanya dapat membungkus PT bulatnya, dan menunjukkan kakinya yang penuh godaan tak terbatas. Kakinya juga mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang sangat mahal. Meskipun saat ini Vivi tengah berada dalam situasi yang sangat menyedihkan dengan hutang puluhan miliar, dia masih tidak mau mengurangi gaya hidup dan cara berpakaiannya. Jika Morgan tidak memiliki hubungan dengan Chana, dia pasti akan sangat tergoda saat melihat Vivi berpakaian seperti itu. Bagaimanapun, Morgan juga mengakui bahwa Vivi sangat cantik dan seksi kali ini. Gadis itu benar-benar membuat matanya tak bisa berkedip saat melihatnya. Akan tetapi, sekarang Morgan sudah memiliki Chana, selain itu Chana berusia beberapa tahun lebih tua dari Vivi. Sebenarnya, Chana sedikit lebih baik dari Vivi baik dalam penampilan fisik dan semua aspek. Yang paling penting adalah Chana memiliki aura unik wanita dewasa, yang tidak sebanding dengan Vivi. Jadi di mata Morgan, dia memang mengakui bahwa Vivi sangat menggoda, tetapi Chana lebih istimewa darinya. Vivi berjalan di depan Morgan dan berkata kepada Morgan dengan nada seolah merasa bersalah, Morgan, maaf aku terlambat, apa kamu sudah menunggu lama? Sudahlah, berhenti bicara omong kosong. Cepat katakan apa maumu, jangan buang waktuku. Balas Morgan dengan wajah tanpa ekspresi.